Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di season 3 video tanya jawab iman Kristen di episode ke-9 pada bagian yang ketiga, yang mana kita ingin akan melanjutkan pembahasan topik mengenai halal dan haram. Di episode lalu kita sudah melihat pengaruh hukum Taurat bagi agama Yahudi terhadap halal dan haramnya sebuah makanan. Ketika berkembang hukum Taurat menjadi hukum negara bangsa Israel, hukum Taurat yang berawal hanya 10 buah dikembangkan menjadi 613 buah yang meliputi 365 yang bersifat wajib dan 248 bersifat tidak wajib, dan kemudian berkembang lagi menjadi berkisar 1600 buah. Hukum yang diarahkan untuk mengatur sebuah negara inilah yang menjadi patokan bagi bangsa Israel untuk menentukan halal dan haramnya sebuah makanan. Inilah yang dicomot Nabi Kutim dan diajarkan bagi umat agama jimat. Mengapa umat Kristen tidak mengikuti lagi aturan ini? Allah tahu dan mengikuti seluruh kehidupan umatnya di dunia. Oleh karena itu Allah paham bahwa pemikiran manusia telah mendistorsi hukum Taurat. Semua karena dosa yang semakin berkembang. Jadi, bukan hukum Taurat yang 10 buah itu yang gagal, tetapi manusia yang tidak mampu untuk menjalankannya. Pemikiran Allah mendahului manusia untuk memberi pedoman baru, perjanjian baru kepada umat yang sangat dikasihinya ini. Yesus Kristus datang tidak untuk meniadakan atau menghilangkan hukum Taurat. Bahkan satu huruf pun tidak akan hilang sebelum semua isi hukum Taurat tergenapi. Ini bisa kita lihat di kitab Matius 5 ayat 17-18. Apakah sudah tergenapi? Jawabannya jelas, sudah. Yesus Kristuslah kegenapan hukum Taurat. Ini bisa kita lihat di kitab Roma 10 ayat 4. Intisari hukum Taurat sama dengan intisari Alkitab, hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita hanya bisa mengasihi Allah bila mengenal siapa Allah. Allah dengan jelas menyatakan dirinya adalah roh kasih. Jadi sangat jelas kasih itu sendiri yang akan mengajari manusia secara langsung untuk mengasihi. Dengan mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri, maka manusia dapat mengalirkan kasih yang diterimanya dari Allah kepada sesama manusia. Inilah kekristenan yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang keluar dari Sang Bapa, sehingga Yesus Kristus disebut anak Allah. Di atas telah kita paparkan bahwa Allah selalu mendahului zaman manusia. Ini menunjukkan Dia adalah Allah yang maha kekal dan maha hadir. Selalu ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Untuk membatasi hasrat manusia yang sedemikian serakahnya, maka manusia mendistorsi hukum Taurat dalam implementasinya di dalam kehidupan. Manusia melakukan pengembangan hukum Taurat ini semua demi membatasi keserakahan manusia sendiri. Padahal Paulus mengatakan larangan-larangan yang ada di dalam hukum Taurat semakin mengenalkan manusia pada dosa. Artinya, membuat pikiran manusia semakin tersandera dengan semakin dikenalkan pada larangan-larangan. Inilah yang membuat dua kelompok ekstrim muncul. Yang pertama,
yang ingin menjalankan ajaran agama secara murni. Terbentuklah kelompok eksklusif terbatas, kelompok yang hanya ingin hidup di dalam komunitasnya sendiri, tidak peduli pada situasi di luar komunitas yang mereka sebut sumber dosa. Secara umum, kelompok ini tidak menyulitkan pemerintah, karena mereka hanya ingin hidup tenang. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang merupakan perkembangan dari ajaran agama yang mendasari pemerintahan. Ajaran agama Yahudi dan Kristen sudah memulai ini, dan semua perlahan berguguran. Yang berguguran adalah dominasi hukum agama di dalam negara. Perlahan terkikis oleh kasih Allah yang melatar belakangi timbulnya hukum negara ini. Kesadaran manusia yang membuat garis pemisah antara kehidupan bernegara dan kehidupan personal beragama. Keberhasilan negara-negara dalam bermetaformosa ini membuat negara-negara besar yang berlatar belakang Kristen ini semakin besar sampai saat ini. Agama Kristen merupakan agama hasil mutasi dari agama Yahudi. Mutasi yang positif, dikarenakan agama Kristen menerima perjanjian yang baru dari Allah. Orang Kristen menerima perjanjian kasih Allah dalam bentuk kasih karunia Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Agama Jimat juga merupakan agama mutasi, hanya sayangnya dalam bentuk mutasi yang negatif. Agama Jimat lahir dari mutasi, dari perkawinan agama Yahudi dan agama Kristen. Tetapi setiap genetiknya tidak mewarisi DNA agama Yahudi dan agama Kristen. Setiap gen sudah dimodifikasi oleh iblis sendiri. Ini sangat jelas dari pemahaman kasih di dalam agama Jimat ini, sangat berbeda dengan induknya. Bila agama Yahudi dan Kristen mendasari kasih dari Allah Yahweh, maka agama Jimat ini masih mencari tahu kasih itu seperti apa. Bila mereka melakukan kebaikan, tidak semata karena dorongan kasih, melainkan berdasarkan pahala untuk memperoleh surga Allah atau Al-Langit. Memang Al-Langit tidak menjelaskan siapa Allah mereka. Hanya penganut agama ini merasa bahwa mereka memiliki Allah yang sama dengan Allah orang Kristen dan Yahudi. Ini yang membuat miris. Al-Langit tidak pernah menyatakan demikian. Allah mereka sebenarnya tidak pernah mereka kenal. Ini yang membuat prihatin kalangan Kristen. Kesungguhan hati umat Kristen agar para penganut agama Jimat ini mau membuka mata batin mereka akan kebenaran. Al-Langit tidak memiliki konsep kasih. Karena itu, Allah yang ada di Al-Langit tidak sama dengan Allah orang Kristen. Di mana tidak ada kasih, maka di sana tidak akan ada kedamaian. Bila kelompok eksklusif Kristen ingin hidup tenang, maka sangat terbalik dengan umat agama ini. Mereka sangat ingin mendominasi. Bila agama Kristen mulai meninggalkan kehidupan bernegara dengan basic Kristen keras, umat agama Jimat ini tetap semangat untuk terus memulai, sekalipun mereka sudah melihat banyak contoh kegagalan yang mengakibatkan keterbelakangan. Bahkan demi memenuhi keinginan iblis yang melatar belakangi agama ini, mereka tidak segan-segan menghancurkan banyak negara demi mendirikan agama Jimat. Dunia sudah tidak heran, di mana agama ini mendominasi sebuah negara, keterbelakangan akan menguasainya, sekalipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mereka hanya bisa menikmati kenikmatan duniawi. Bila habis, mereka akan mencari sumber baru, bukan dengan mengembangkan teknologi sendiri, melainkan dengan invasi. Inilah yang diajarkan agama Jimat melalui Al-Langit. Mengejar kenikmatan duniawi. Seolah kenikmatan dunia ini untuk ajang melatih diri sebelum meninggal.
agar nanti di surganya sudah memiliki kemampuan yang tinggi untuk kenikmatan yang lebih hebat lagi yang diberikan Allahnya. Rasanya ada yang salah dengan agama ini. Pengejaran kenikmatan duniawi seperti ini bagi orang Kristen sebenarnya sudah merupakan keharaman, bahkan yang paling tinggi tingkat haramnya, karena bukan mengutamakan bersekutu dengan Allah. Semakin memahami Allah yang penuh kasih. Tetapi memang berbeda Allah di agama jimat. Allah di agama ini adalah nafsu, bukan kasih. Dua hal yang sangat bertolak belakang. Orang Kristen sangat berhati-hati dengan pikirannya, karena standar yang diberikan Tuhan tentang dosa bagi kekristenan adalah standar batin, bukan sekedar perbuatan. Yakobus 4 ayat 17 menyatakan, barang siapa tahu dapat berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Dosa bagi umat Kristen adalah skala batin. Itu yang ingin dibenahi Tuhan Yesus Kristus. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang dikejar iblis adalah merusak batin. Jadi bukan sekedar yang dimakan adalah haram. Makanan haram bisa dicegah, tetapi siapa yang dapat mencegah batin? Bila batin sudah dibenahi, maka perlahan pikiran juga akan dibenahi. Otomatis laku hidup juga akan menyesuaikan. Jangan hanya takut pada pandangan mata manusia, tetapi takutlah akan Tuhan. Tidak perlu mengkafir-kafirkan orang, sementara laku hidup hanya indah di mata manusia, tetapi buruk di mata Tuhan. Semua diharamkan tanpa mau menyelidiki hatinya sendiri. Di luar bahasa sorga, mata uang sorga, dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan negara sorga adalah haram. Tetapi perkembangan teknologi yang tidak akan pernah bisa dicapai negara sorga, halal dipakai. Kenapa tidak akan pernah dicapai negara sorga? Karena negara ini hanya konsumtif, menikmati yang ada, tetap membutuhkan teknologi dari kafir. Bahkan YouTube dan dolar dari YouTube amat sangat halal. Pujilah Tuhan dengan segala talenta yang diberikan Tuhan kepadamu. Suara merdumu diiringi musik yang indah, pakai menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan. Jangan menjadi bodoh karena kebodohan ustazmu yang dipengaruhi al-langit. Bagi umat agama jimat, batinmu yang perlu dihalalkan. Percayalah, itu tidak akan Anda peroleh dari ajaran Nabi Kutim dan al-langit. Tinggalkan agama jimat, carilah Yesus Kristus, kenalilah Dia, karena Dialah jalan yang lurus itu. Dia akan menyatakan dirinya kepadamu kalau engkau mencari Dia, karena Dia ingin engkau selamat, karena Dia mengasihimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.